Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube saya ini, Ika Wulandari Channel. Kali ini ada sebuah pertanyaan dari akun bernama Listia Ningsih 303. Isi pertanyaannya adalah, Bu, kalau izin membuka usaha kira-kira bayar berapa dan surat izinnya lama nggak ya? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya itu agak rumit dan agak panjang. Tapi ya saya persingkat dengan begini. Jika Anda adalah warga asing yang hanya memiliki permit kerja, membuka usaha adalah tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Resikonya akan ditangkap dan dipenjara. Memang sih, kadang-kadang kita lihat ya, ada warga asing yang berjualan di tepi jalan, entah itu jualan makanan, jualan goreng-gorengan, jualan burger atau minuman. Tapi bisa jadi dia itu menikah dengan warga tempatan. Istrinya atau suaminya adalah warga tempatan. Jadi dia hanya membantu usaha suaminya atau istrinya. Kalau memiliki pasangan warga tempatan, ya boleh-boleh saja. Apalagi saat ini sudah ada banyak operasi yang dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di mana operasi ini dilakukan bagi mengawal kebanjiran peniaga dan syarikat perniagaan milik warga asing ilegal yang beroperasi di Kuala Lumpur. Tapi sebenarnya secara dasarnya itu kerajaan Malaysia tidak pernah ya menghalangi jika ada warga asing mau membuka perniagaan di Malaysia ini. Tapi dengan syarat Anda adalah seorang warga asing yang kaya raya, punya uang yang banyak banget. Jika Anda banyak uang, tentu tiada halangan kalau mau buka bisnis, buka perniagaan dan perdagangan di negara manapun Anda akan diterima, bukan cuma di Malaysia. Karena negara mana sih yang akan menolak jika ada orang kaya raya mau invest dan menaruh uangnya di negara itu? Sama halnya seperti negara kita Indonesia. Pemerintah Indonesia kan sampai-sampai mengundang para orang-orang kaya di berbagai negara untuk invest uangnya ke Indonesia. Karena investor asing ini tuh sangat diperlukan untuk sebuah negara. Dengan adanya investor asing, mereka bisa buka usaha atau buka bisnis dan akan banyak sekali manfaat yang didapat oleh suatu negara dengan adanya para investor asing yang kaya raya ini. Dan juga tentunya memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional negara itu. Sebab dengan adanya invest yang naik nih di negaranya, pendapatan nasionalnya juga naik. Para investor asing ini juga bisa membuka lapangan kerja untuk warga lokal, meningkatkan pendapatan negara, dan lain-lain. Kan banyak ya restoran di Kuala Lumpur ini miliknya warga negara Arab Saudi mungkin. Banyak juga restoran Italian food yang pemiliknya orang Itali langsung. Orang Indonesia juga punya banyak restoran di sini. Contohnya nih, beberapa teman saya warga negara Indonesia. Dua-duanya warga negara Indonesia. Banyak tuh yang membuka restoran di Kuala Lumpur ini. Ada sebuah restoran nih masakan Indonesia di TRX Mall yang baru di Malaysia itu. Dan pemiliknya adalah orang Indonesia. Ada juga teman saya punya coffee shop di Cyberjaya. Dan kebanyakan orang Indonesia yang punya bisnis di Malaysia ini, mereka semuanya adalah pemegang premium visa. Di mana pemegang premium visa ini harus punya uang deposit ke Bank Malaysia sebesar 1 juta ringgit. 1 juta ringgit ini harus dimasukkan ke Bank Malaysia. Kalau rupiahnya itu sekitar 3,5 miliar rupiah. Dan uang deposit 1 juta ringgit ini tidak bisa diambil selama 20 tahun. Ini baru fixed deposit. Belum lagi mereka kalau mau bawa keluarga ke Malaysia ini harus nambah per kepala atau per orangnya itu adalah 100.000 ringgit Malaysia atau sekitar 350 juta rupiah per orangnya yang mau dibawa tinggal di Malaysia ini. Kalau dia punya satu keluarga totalnya 5 orang, ya dikali aja tuh 100.000 dikali 5, nambah lagi tuh 500.000 ringgit atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Belum lagi mereka di Malaysia akan beli rumah. Pasti kalau orang kaya beli rumahnya bukan rumah-rumah murah. Minimalnya rumah banglo di atas 1 juta ringgit. Kemudian anak-anaknya juga kalau sekolah di Malaysia ini pasti sekolahnya adalah international school. Kemudian mereka juga di Malaysia beli mobil. Kalau orang kaya nggak mungkin mobil-mobil murah. Pasti mobil-mobil mahal. Dan mereka-mereka pemegang premium visa ini sangat dibenarkan buka bisnis di Malaysia. Coba aja bayangkan berapa banyak uang yang akan diterima negara jika orang-orang kaya raya ini menginvestkan uangnya yang tanpa batas itu di Malaysia. Semua bisnis ya boleh-boleh aja. Nah, kalau ada yang komen, ya itu kan orang kaya raya aja Mbak yang bisa bayar begitu semua. Ya memang hanya warga asing yang kaya raya aja dengan uang berlimpah ruah yang bisa buka bisnis di sini. Kasarnya ngomong nih ya, ini mohon maaf, orang miskin nggak punya uang ya dilarang buka bisnis. Kalau tetap dilakukan ya melanggar hukum.
apalagi mau dagang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Aduh, udah pasti deh. Di BKL tidak akan mengeluarkan izin apa-apa untuk yang miskin. Kalau kita lihat nih, ada warga asing yang seperti saya katakan tadi, itu bukannya nggak ditangkap, tapi belum aja ditangkap. Belum aja dia kena operasi tuh, dagang-dagang goreng-goreng pisang di pinggir jalan, jualan jengkodok, jualan es cendol gitu ya. Tapi cepat atau lambat dia pasti akan kena operasi dan ditangkap. Nah, kalau pertanyaan di atas kan, berapa sih bayarnya buka bisnis di sini dan izinnya berapa lama keluar? Ya, semoga aja penjelasan singkat saya itu bisa menjelaskan ya, kalau ada uang, izin apa yang tidak bisa keluar. Berapa lamanya juga itu pasti sudah ada prosedurnya. Oke? Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita semua. Kalau ada yang ingin menambahkan, silakan aja ditulis di kolom komentarnya. Tapi kalau pakai bahasa kasar, bahasa binatang ditulis, Anda akan langsung saya blokir. Oke, sekian. Saya Ika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.